Panda Kecil. Cerita pendek karya Hawa Redup dibacakan oleh penulisnya sendiri. Halo semuanya. Kali ini aku akan membagikan ceritaku tentang aku, manusia biasa-biasa saja, bisa bertemu dengan panda kecilku. Namaku Dewa. Terdengar agak berlebihan ya. Kupikir juga begitu. Aku seorang pegawai restoran di salah satu restoran yang ada di ibu kota. Kali ini hari Minggu yang cerah berawan. Dan meskipun kali ini hari libur, tapi ibu kota tetap ramai seperti biasanya. Aku duduk di kursi ruang tamu dan melihat ke arah jam dinding yang sudah tua. Jarum menunjukkan pukul 9:05. Aku mengambil handphoneku yang berada di saku sebelah kanan. Aku mengabari teman-temanku untuk kuajak keluar bersama. Karena aku belum menemukan tulang rusukku yang hilang. Tapi sialnya, semua teman-temanku yang aku chat, semua sedang pergi dengan pasangannya. Aku menghela napas panjang lalu menghembuskannya perlahan. Lalu menyandarkan tubuhku di kursi biru muda dengan pegangan kayu yang terlihat mengkilau terkena sinar matahari yang terpantul oleh keramik putih. Aku hanya menatap pintu rumah yang posisinya lurus sedikit ke kanan di tempat aku duduk. Aku tidak terlalu nyaman di rumah sendiri. Akhirnya, aku menuju ke kamar dan mengganti baju dengan yang sedikit lebih rapi. Kaos lengan panjang dengan warna abu-abu polos dan celana jeans hitam. Aku mengambil sepatu Vans yang cukup lusuh karena selalu aku gunakan untuk bekerja tapi tak pernah aku cuci. Sebelum mengikat tali sepatu, aku memanaskan motor Scoopy coklat hadiah dari ayahku karena lulus kuliah. Setelah selesai memakai sepatu, aku langsung bergegas bersama motorku dan tak tahu arah tujuan. Cuaca ibu kota terlalu panas untuk seseorang yang tidak terlalu suka matahari. Aku berhenti di sebuah taman yang tidak terlalu luas, tapi cukup digunakan untuk lari pagi. Setelah memarkirkan motorku, aku berjalan-jalan sambil mencari tempat duduk yang teduh untuk rehat sejenak. Dan saat itulah aku melihatmu, panda kecil. Kamu duduk tepat di bawah pohon yang cukup rindang. Kamu memakai kerudung hitam, baju putih bersih, dan rok panjang yang sampai ujung kaki berwarna hitam. Pakaian kamu hitam putih, seperti anak panda yang sedang bermain sendiri. Dengan sedikit gugup, aku memberanikan diriku untuk menyapamu. Hai. Iya kak, bukan cuma penampilanmu saja yang lucu dan memanjakan mata, tapi juga suaramu ternyata cukup nyaman untuk masuk di kedua telingaku. Boleh duduk di sini, soalnya tempat duduk lain penuh. Kalau nggak penuh ya panas. Oh, boleh. Saya juga sendiri kok. Silahkan. Aku duduk di sebelahnya. Walau tempat duduk itu hanya terbuat dari besi yang berwarna hijau muda yang catnya sudah mulai mengelupas dan berkalat. Mataku hanya tertuju ke depan. Sebenarnya, aku sangat ingin melirik ke samping, melihat wajahnya yang mengemaskan. Dan aku ingin tahu apa yang ia lakukan dengan handphonenya. Kerja di mana? Aku melontarkan pertanyaan, tapi arah mataku tertuju pada rumput hijau yang ada di depanku. Ia menengok ke arahku. Dengan sekejap lalu arah matanya juga tertuju pada rumput yang sedang aku pandang. Kamu manusia kan? Atau jangan-jangan rumput itu hidup, bahkan bekerja? Nadanya sangat tak mengenakan bagiku. Seperti mengejekku tak langsung.
Iya, yang kamu lihat di samping kamu apa? Hewan, tumbuhan, atau mungkin malaikat? Aku ganti mengecek balik. Aku nggak tahu. Bisa saja kamu jin yang menyerupai manusia untuk balas dendam. Kita berdua tertawa terbahak-bahak tepat di bawah pohon yang rindang. Angin sejuk berhembus sejenak, mendinginkan kita berdua yang sedang bercanda ria. Aku Dewa, kamu Rinda. Setelah berbincang-bincang dengannya, ternyata ia cukup asik orangnya. Dia belum bekerja. Dia adalah seorang mahasiswa semester akhir. Beberapa bulan telah berlalu, dan hari ini adalah hari kelulusan Rinda. Hari ini adalah hari yang Rinda damba-dambakan. Setelah 4 tahun ia sibuk dengan tugas-tugas, tapi nanti ia pasti akan sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan ibu rumah tangga yang menumpuk. Jangan salah paham, aku belum berniat untuk melamarnya. Nasibku sendiri belum jelas ke depannya mau bagaimana. Gitu sudah mau menopang hidup orang lain. Di depan halaman kampus, Rinda berlari-lari kegembiraan. Bukan cuma ia yang bahagia. Entah mengapa aku juga ikut bahagia. Aku ingat saat aku lulus kuliah, kedua tangan ayah dan ibu melantang terbuka ke arahku. Seolah-olah mereka mengundangku untuk didekap di dalam pelukannya. Seperti magnet yang saling tarik-menarik. Aku memegang tangan Rinda dengan cepat. Karena kalau terlambat, tangannya pasti akan lepas dan mengayun-ayun yang tak berarah. Rinda yang sadar tangannya tiba-tiba digenggam. Ia berhenti sejenak dan menatap mataku. Kenapa? Ada yang aku omongin serius ke kamu. Kado aku lulus ya? Iya. Hah? Serius? Wajahnya langsung menunjukkan ekspresi gembira. Ekspresi itulah yang bisa membuat aku luluh seketika. Aku menjatuhkan lutut sebelah kiriku dan kaki kananku menyangga supaya badanku seimbang. Lalu aku mengeluarkan cincin dari saku kiriku. Rin, aku suka sama kamu. Aku sangat suka sama kamu. Baik itu matamu, bibirmu, tingkah lakumu yang kayak anak kecil. Semua, Rin. Aku suka semuanya dari kamu. Aku tahu kalau perasaan ini gak akan bisa diukur pakai kata-kata. Tapi yang jelas, aku sangat sayang sama kamu. Mau kan jadi pacarku? Panda kecil? Panda kecil? Iya, panda kecil. Saat pertama kali kita bertemu di taman, pakaian kamu hitam putih kayak panda. Terus tingkah kamu yang kayak anak kecil. Jadi, kalau semuanya berpadu, jadi panda kecil deh. Berapa cewek yang kamu kasih julukan aneh kayak gitu? Kamu yang pertama. Dan nanti pasti ada yang kedua atau bahkan ketiga. Kedua, ketiga. Maksudnya? Anak kita lah, panda kecil. Dia tersenyum tipis dan membuang mukanya. Dasar gombal. Tapi kamu suka kan? Aku gak suka sama kumpulan basi kamu. Jadi kalau aku mau jadi pacarmu, buang dulu sifat gombalmu itu. Iya, iya, Rin. Mau kan? Dasar. Jangan tanya yang jawabannya udah jelas. Aku butuh kepastian, Rin. Bukan cuma kira-kira udah jelas atau belum. Iya, iya, dasar bawel. Aku mau. Aku memasangkan cincin di jari manisnya.
Tidak kusangka hari seperti ini akan datang juga. Halaman kampus itu menjadi saksi bisu bahwa Rin, panda kecilku, bisa menerimaku walau aku ini hanya manusia biasa-biasa saja. Sejak aku menjalin hubungan dengan Rin, 1,5 bulan telah berlalu dengan begitu cepat. Kami berdua sedang berada di rumah Rin, duduk di sofa hitam yang terlihat masih baru. Aku membusungkan badanku ke depan dan siap-siap melontarkan pertanyaan. Mau kerja di mana? Ada sih, tapi masih rahasia. Oh, sekarang main rahasia-rahasiaan sama aku. Oke kalau gitu. Ih, kayak bocah. Gak dikasih tahu dikit langsung ngambek. Biar. Sejak mulai kenal sama kamu Rin, aku jadi kayak bocah. Pengen terus dimanja. Kebanyakan dimanja gak baik loh. Aku hanya tersenyum tipis sambil menatap matanya yang sedang tertuju pada laptop putih yang sedikit usang. Rin, kalau boleh tahu, emang cita-citamu apa sih? Dokter. Dokter. Aku tertawa terbahak-bahak. Matanya langsung menatap mataku dengan sangat sinis. Dan alisnya yang mengkerut. Kalau ia sudah di mode itu berarti ia sudah menunjukkan tanda-tanda kalau ia akan marah. Dan kalau ia sudah marah, keputusannya tidak bisa diganggu-gugat. Bahkan seorang kepala negara belum tentu bisa menaklukkan. Dasar panda kecilku. Setelah selesai urusan berdua dengan laptopnya, kini waktunya kita berdua seperti biasanya. Dia duduk di belakangku di atas motorku. Dengan tangan yang memeluk erat badanku, kami menembus kemacetan ibu kota. Aku selalu merasa gagal menjadi seorang laki-laki baginya. Aku selalu ingin yang terbaik untuknya. Aku ingin kulit putihnya selalu terlindungi. Aku ingin wajahnya yang selalu membuat mataku terpesona terlindungi dari terik matahari. Aku selalu ingin melindunginya dari apapun yang berbahaya baginya. Tapi ia selalu menolak perlindungan yang aku berikan untuknya. Dia selalu bilang, aku bukan anak kecil yang harus dilindungi terus-menerus. Aku bukan balita yang harus dihibur terus-menerus. Aku bukan bayi yang harus diberi ASI setiap saat. Aku bangga dengannya. Ternyata sosok yang aku anggap anak kecil kini sudah besar. Tapi aku akan tetap memanggilnya panda kecil. Karena bagaimanapun ia tumbuh, bagaimanapun ia memandang dunia ini, di mataku ia tetaplah panda kecil yang menggemaskan. Kami duduk di salah satu pondok bambu yang ada di pantai. Pondok itu sudah cukup tua. Dedaunan kering yang menjadi pelindung dari terik matahari dan deras hujan sudah mulai berlubang. Bambu yang menjadi tumpuan layaknya kaki sudah mulai goyah. Aku hanya melihat ombak yang berderu dengan keras dan menikmati angin sejuk yang sesekali berhembus dengan kencang. Meskipun sesekali aku harus melihat wajahnya yang sedang tersenyum. Senyuman itu adalah karya terbaik dari Tuhan untukku. Rin yang sedang menatap laut, dan tiba-tiba kata-kata aneh terluar dari mulutnya. Kamu mau aku jujur? Pikiranku yang sedang kosong tiba-tiba terisi oleh pertanyaan Rin yang aneh. Aku langsung menatap matanya yang terlihat kebingungan. Jujur. Ia tak membalas pertanyaanku. Terlihat dari mukanya, pasti ada yang tidak beres, dan harus segera diungkapkan. Kenapa, Rin? Kalau aku jujur, nanti pasti kamu akan merasa keberatan dengan ini. Ada apa, Rin? Apa sebenarnya yang kamu ingin ungkapkan? Jangan setengah-setengah jika ingin bercerita. Cerita saja semaunya. Meskipun kalau itu memang berat buatku, tapi setidaknya kamu sudah jujur
dan tidak menutup-nutupinya dariku. Aku minta bantuan kakakku untuk cari kerjaan. Dan sekarang aku udah keterima di kerja tempat tersebut. Ya, bagus dong. Tapi mengapa, Rin? Kenapa wajah indahmu tidak menunjukkan ekspresi gembira? Kenapa malah kamu terlihat menderita? Seolah-olah kamu harus menanggung beban yang berat. Kalau beban itu memang berat, aku siap membantumu kapanpun, Rin. Emang di mana tempat kerjanya? Rin memalingkan muka dan penderitaan yang terlihat di wajahnya mulai terlihat dengan jelas. Jerman.